Kita ketemu lagi dengan bahasan firman Tuhan tentang bagaimana penerimaan seorang terhadap yang lain. Ayatnya kita ambil dari Roma pasal 14, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi banyak perselisihan, ya, khususnya di dalam jemaat, karena yang seorang tidak bisa menerima orang lain. Dia mengukur, ya, orang lain sesuai dengan apa yang dia imani atau yang dia percayai. Nah, resep ini perlu bagi kita untuk bisa bersekutu satu dengan yang lain. Ya. Nah, menerima seorang bukan berarti menyetujui perbuatannya atau pendapatnya. Hanya kalau kita masuk dalam prinsip kasih, maka kasih itu bisa menerima orang walaupun dia tidak menyetujuinya, tetapi lewat persekutuannya dengan Tuhan, maka nanti dia akan berubah. Karena sebelum dia mengetahui kebenaran atau sebelum firman Tuhan mengubahkan hidupnya, maka dia tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Ketika kita mengungkapkan kasih tanpa syarat kepada seseorang yang baru dalam konsep firman Tuhan ini disebut dengan lemah imannya, yang ikut di dalam persekutuan kita, maka tindakan kita itu memiliki nilai yang abadi. Karena itulah yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Dalam Roma pasal 5:8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tentu Allah kan tidak setuju tentang dosa. Allah tidak menyetujui perbuatan dosa. Tetapi Dia menerima orang-orang yang berdosa. Nah, itulah konsep kasih yang sebenarnya. Dan jika itu ada di dalam gereja, maka bisa meminimalisir, ya, perselisihan. Ya. Nah, Paulus menerangkannya yang sering kita dengarkan di dalam pemberkatan pernikahan, bahwa ya, Yesus menerima kita, Allah menerima kita, mengasihi jemaat, ya, dengan menyerahkan dirinya. Ya, itulah kasih tadi yang Roma pasal 5 ayat 8 tadi, menerima kita apa adanya, walaupun tidak membiarkan kita seperti apa adanya. Maka lewat firman Tuhan ini dikatakan begini, ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dengan apa dikatakan tadi, ya, bahwa Dia menguruskannya dengan firman. Ya. Efesus pasal 5 itu belum dikatakan untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi, dikala kita menerima orang lain seperti apa adanya, menunjukkan kasih dan penerimaan kepada seseorang, maka itu
itulah awalnya masuk dalam persekutuan kita. Tentu Allah lah yang bertanggung jawab lewat kebenaran firman yang diberitakan untuk menguruskannya, untuk merubahnya. Dalam konsep Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan melalui pembaharuan budi sehingga dia mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sikapnya, kita jangan menghakimi orang lain, tapi kita menerima mereka tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terimalah orang sebagaimana adanya, biarlah kasih dari Tuhan engkau tunjukkan kepada mereka, maka di dalam persekutuanmu dengan mereka, Allah akan bertindak lewat kebenaran firman, mengubahkannya. Sehingga persekutuan dalam Tuhan tetap terjaga. Tuhan Yesus memberkati. Lambengit marohakino manganjua kadonganku lam sesao kudosani ayaw doni kasihani baboa sude na holomi sailas diur marohani di bainasi rohami. Haleluya.